nama saya Karmelita Elga dari kelas 11 MIPA 2, absen 8. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai program linear. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan dua contoh soal. Soal pertama, seorang tukang jahit ingin membuat dua jenis kemeja dengan dua jenis kain. Kemeja model pertama memerlukan 1 meter kain jenis pertama dan 2 meter kain jenis kedua. Sementara kemeja model kedua memerlukan 2,5 meter kain jenis pertama dan 0,5 meter kain jenis kedua. Kain jenis pertama tersedia sebanyak 200 meter dan kain jenis kedua 150 meter. Harga kemeja model pertama adalah 150.000 dan model kedua 200.000. Buatlah model matematikanya. Nah, yang pertama, untuk memudahkan pengerjaannya, kita dapat membuat tabel terlebih dahulu. Nah, di tabel ini kita tuliskan kemeja model 1, model 2 tersedia kain jenis 1, kain jenis 2, harga dan jumlah kemejanya. Nah, yang pertama, kemeja model pertama membutuhkan kain jenis pertama sebanyak 1 meter dan kain jenis kedua sebanyak 2 meter. Untuk model kedua memerlukan 2,5 meter kain jenis pertama dan 0,5 meter kain jenis kedua. Kain jenis pertama tersedia sebanyak 200 meter dan kain jenis kedua 150 meter. Harga kemeja model pertama adalah 150.000. Dan model kedua 200.000. Untuk banyaknya dapat kita masukkan variabel permisalan yaitu X dan Y. Nah, pada setiap penjualan pastinya sang penjual mengharapkan pendapatan maksimum. Untuk itu dari jumlah kain yang tersedia, sang penjual akan membuat jumlah produk maksimum. Sehingga dapat kita dapatkan persamaannya yaitu maksimum Fx, Y. Yaitu 150.000 dikali banyaknya kemeja model pertama ditambah 200.000 dikali banyaknya kemeja model kedua, yaitu menjadi 150.000 X ditambah 200.000 Y. Nah, untuk ini juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, jumlah kain jenis pertama yang tersedia adalah 200 meter. Sehingga untuk membuat kemeja jenis pertama dan kedua, kain yang digunakan tidak boleh lebih dari 200 meter. Sehingga dapat kita dapatkan persamaannya 1 dikali X ditambah 2,5 dikali Y kurang dari sama dengan 200. Dan untuk kain jenis kedua, 2 dikali X
ditambah 0,5Y kurang dari sama dengan 150. Nah, seperti kita ketahui bahwa jumlah benda tidak bisa kurang dari 0. Untuk itu, untuk X dan Y harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga dapat kita tuliskan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Demikianlah model matematika dari soal pertama. Ini adalah contoh soal kedua. Pedagang buah memiliki modal 1 juta rupiah untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga beli tiap kilogram apel adalah Rp4.000 dan pisang Rp1.600. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Tentukan jumlah kilogram apel dan pisang maksimum yang dapat dibeli. Nah, pertama-tama, untuk memudahkan cara pengerjaannya, kita dapat membuat tabel terlebih dahulu. Nah, dapat kita tuliskan tabel, yaitu buah, ada apel dan pisang, harga dan banyaknya. Nah, di sini tertera bahwa harga beli apel adalah setiap kilogramnya Rp4.000. Dan pisang Rp1.600. Nah, untuk banyaknya dapat kita menggunakan variabel permisalan yaitu X dan Y. Nah, dari sini dapat kita peroleh model matematikanya sebagai berikut. Nah, dikatakan bahwa sang pedagang memiliki modal sebesar 1 juta. Itu berarti jumlah apel dan pisang yang dibeli total harganya tidak boleh melebihi 1 juta rupiah. Untuk itu kita dapat menuliskan modal matematikanya seperti ini. 4.000 X ditambah 1.600 Y kurang dari sama dengan 1 juta. Ini dapat kita sederhanakan lagi menjadi X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 6 dari sini deh. Data ini dapat kita tuliskan model matematikanya. Nah, seperti yang diketahui di soal, sang pedagang hanya memiliki modal 1 juta. Untuk itu, total harga untuk pembelian apel dan pisang
tidak boleh melebihi 1 juta. Sehingga dapat kita rumuskan persamaannya menjadi 4000X ditambah 1600 Y kurang dari sama dengan 1 juta. Lalu persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1250. Lalu kita dapat menemukan persamaan kedua, yaitu dikatakan sang pedagang hanya memiliki ruang untuk menampung sebanyak 400 kg buah, sehingga total dari buah apel dan pisang tidak boleh melebihi 400 kg. Sehingga dapat kita tuliskan persamaannya menjadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 400. Nah, untuk setiap benda jumlahnya pastinya harus lebih atau sama dengan 0. Sehingga dapat kita rumuskan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah ini kita akan membuat diagram Kartesiusnya. Tapi sebelum itu kita harus menentukan titik-titik koordinatnya. Nah, untuk persamaan pertama kita dapat memperoleh titik koordinat sampel. Titik koordinatnya yaitu 0, jika X-nya 0, maka 0 ditambah 2Y sama dengan 1250. Maka Y sama dengan 625. Dan jika Y-nya 0, maka dapat kita peroleh 5X sama dengan 1250. X sama dengan 250. Jadi titik koordinatnya adalah 0,625 dan 250,0. Nah, untuk persamaan kedua dapat kita tuliskan titik koordinatnya, kita akan mendapatkan 0,400 dan 400,0. Nah, setelah ini kita akan membuat diagram Kartesiusnya. Di sini kita tuliskan 625. Lalu
Lalu di sini 400. Itu untuk di sumbu Y-nya. Lalu untuk sumbu X-nya di sini kita tulis 250. Dan di sini 400. Untuk catatan, dalam membuat diagram kartesius, jangan lupa untuk menulis sumbu X dan Y serta titik 0,0 di sini, serta untuk membuat titiknya sebisa mungkin sesuai dengan skala. Nah, dari titik ini sekarang kita dapat membuat garisnya. Yang pertama itu titik 0,625 itu di sini. Dan 250. Yang kedua, lalu kita bisa tarik garis dulu terlebih dahulu. Kurang lebih jadinya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu titik 0,400. Dan 400,0. Nah, setelah itu kita tarik garis. Nah, seperti ini.
lebih akan menjadi seperti ini. Nah, lalu di sini dinyatakan bahwa 5x plus 2y kurang dari sama dengan 1250. Kalau dikatakan kurang dari, maka yang diarsir adalah yang di bagian kiri. Maka yang di sini. Nah, lalu di persamaan kedua dinyatakan x ditambah y kurang dari sama dengan 400. Maka yang diarsir adalah bagian sebelah sini. Nah, mengapa garisnya tidak melebihi batas 0,0? Karena dikatakan x dan y harus lebih sama dengan 0. Nah, hasil penyelesaiannya adalah yang diarsir 2 kali, yaitu di bagian sebelah sini. Agar lebih jelas, hasil arsirannya akan dihapus. Jadi area penyelesaiannya adalah area yang bersih. Ini. Nah, lalu atau bisa juga bila lebih suka area penyelesaiannya berupa yang diarsir. Nah, seperti ini. Jadi kita sekarang akan menggunakan yang diarsir saja. Nah, pada bagian diarsir ini terdapat 4 titik potong. Yang pertama 0,400, 0,0, 250,0 dan titik potong garis di sini. Kita namakan A. Nah, untuk mencari A ini kita harus memasukkan kedua persamaan ini untuk mendapatkan x dan y-nya. Jadi kita masukkan 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 1250. Lalu x ditambah y kurang dari sama dengan 400. Untuk melakukan proses eliminasi salah satu di antara variabel x dan y antara persamaan 1 dan 2 harus memiliki nilai yang sama. Untuk itu persamaan 2 akan saya kalikan dengan 2, lalu akan diperoleh 5x plus 2y kurang dari 1250 dan 2x plus 2y kurang dari sama dengan 800. Dari diagram ini dapat kita peroleh 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Titik A yaitu 0,400, titik B 0,0, titik C 250,0 dan titik D. Nah, titik A ini 0,400, di mana dapat kita lihat ini bukan merupakan jumlah maksimum karena jumlah apelnya adalah 0. Sedangkan pedagang akan membeli kedua buah. Lalu titik B 0,0. Ini pasti bukan titik maksimum karena jumlah apel dan pisang sama-sama 0. Sedangkan titik C 250,0. Ini juga bukan merupakan jumlah maksimum yang dapat dibeli karena untuk jumlah pisangnya sendiri hanya 100. Nah, jadi jumlah maksimumnya dapat kita dapatkan dari titik D ini.
untuk mencari titik koordinat D ini, kita dapat menggunakan eliminasi dari kedua persamaan garis yang ada. Jadi, pertama-tama kita tulis dulu 5x plus 2y sama dengan 100.250. Untuk melakukan eliminasi, saya akan mengalikan persamaan ini dikali dengan 2 agar variabel y di sini sama dengan variabel y di sini. Jadi 2x plus 2y sama dengan 800. Nah, lalu kita eliminasi. 5x dikurang 2x adalah 3x. 2y dikurang 2y 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Lalu 1250 dikurangi 800 adalah 450. Jadi x adalah 450 dibagi 3 yaitu 150. Nah, untuk y-nya dapat kita masukkan ke persamaan yang ini ataupun yang ini. Kali ini saya akan memasukkan ke persamaan yang ini. X ditambah y sama dengan 400. 150 ditambah dengan y sama dengan 400. Y sama dengan 400 dikurang 150 yaitu 250. Maka titik D adalah 150,250. Maka dapat kita dapatkan jumlah maksimum yang dapat dibeli. Untuk apel yaitu 150 buah. Dan pisang 250 buah. Sekian dari saya untuk penjelasan mengenai program linear. Semoga bermanfaat. Terima kasih.